pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Ya, masih di 95,2 Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Ada Marley di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi ini telah bergabung dengan kita ada teman kita Desi Fatmasari. Halo Desi. Boleh Halo di-unmute? Bang Marli, Gimana? Lagi apa kegiatannya hari ini? lagi feel free banget karena lagi mahasiswa akhir ya Bang, Oh, feel skripsian. free. Gen Z banget istilahnya ya, feel free. Oke, boleh Desi diperkenalkan diri dulu buat teman Pro 2 di rumah. Oke, halo teman Pro 2, kenalin aku Desi Fatmasari, mahasiswi aktif program studi administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maliku Saleh yang saat ini juga merupakan mahasiswa berprestasi satu Universitas Maliku Saleh di tahun 2025 dan mahasiswa berprestasi 3 di tingkat sarjana Provinsi Aceh tahun 2025. Salam kenal guys. Oke, salam kenal ya. Desi kesibukannya apa sekarang nih selain kuliah? Atau di kampus kesibukannya apa sih? Kalau untuk saat ini itu memang fokus skripsi kan Bang, karena juga Udah semester baru berapa? selesai semester tuh mau semester 8. Oh, mau semester 8. Lagi skripsian tadi. Terus? Ah, karena juga baru selesai jabat semalam jadi ketua umum di salah satu Mm-mm. UKM yang ada di Unimal dengan dan juga ada beberapa proyek dari kementerian kayak PKM, kemudian kegiatan Bima atau penelitian bareng dosen. Sejauh ini masih menyelesaikan hal-hal seperti itu sih. Kalau boleh tahu UKM apa itu? UKM Creative Minority. Jadi kita bergerak di bidang penulisan, Mm-mm. penelitian dan juga pengabdian, Bang Mar. Oke, kalau proyeknya tadi yang pernah dikerjain tuh apa aja sih? Project sejauh ada beberapa project itu salah satunya itu project pengabdian masyarakat. Dia itu Mm-mm. kita buat buku komik nih Bang Marli. Kita buat buku komik yang mana Mm-mm. buku komiknya itu tentang hukum cambuk. Nah, hukum cambuk kita visualisasikan dalam bentuk AR 3D gitu. Jadi karena memang anak-anak di bawah 18 tahun itu nggak boleh melihat hukum cambuk secara langsung. Mm-mm. Bagaimana cara kita mengedukasikannya? Kita berikan dalam bentuk buku komik gitu. Wow, untuk distribusinya gimana? Nah, distribusinya itu kita berikan ke mitra kita di SMA Negeri 1 Kuta Makmur di Aceh Utara itu, Bang. Nah, bukunya tuh ketepatan udah ada nih buku komiknya. Oh, medianya buku ya. Ada di sosmed nggak? Atau di media Ada, online yang bisa diakses? ada, Bang, ada. Ada link untuk beli bukunya. Oke. Nah, selama sibuk skripsi nih, kan nggak 24 jam pasti ngerjain skripsi kan. Pasti udah banyak waktu luang ya pasti ya. Karena ya saya juga pernah Bener. kuliah. Nah, apa aja kegiatannya itu? Kalau karena kan untuk ngisi waktu luang itu biasanya tuh Desi prepare sih latihan-latihan soal untuk persiapan tes BUMN atau tes CPNS, kemudian Mm-mm. memperbanyak skill-skill lain, misalnya skill public speaking atau latihan praktik English conversation atau juga uh, persiap rajin-rajin menulis sih Bang, karena juga basicnya anaknya yang suka menulis ya gitu. Oh, Dan juga kadang ngisi beberapa pemateri-pemateri di Mm-mm. kegiatan-kegiatan organisasi lain. Kadang kan juga kita diundang sebagai pemateri atau sebagai juri seperti itu. Nah, kalau jadi pemateri apa tuh? Biasanya basically pemateri karya tulis ilmiah atau juga leadership karena kan memang basicnya sebagai ketua umum ya gitu Bang. Ada juga kadang pemateri pelatihan public speaking Mm-mm. gitu. Pernah dimuat nggak tulisannya? Sejauh ini ada beberapa jurnal yang udah berhasil kita submit gitu Bang. Mm-mm. Jadi tulisannya juga kadang kalau buat rilis kan Bang itu untuk di-up ke media baik di media universitas atau di media luar itu juga tulisan-tulisan dari Desi juga. Oke, nah tadi Desi udah spill pernah berprestasi ya. Boleh diceritain nggak apa aja tuh? Alhamdulillah tuh prestasinya cukup
cukup merata gitu Bang. Jadi Mhm, mhm, ada di dalam hal kepenulisan, ada di dalam hal seni, kesenian. Kalau misalnya kepenulisan kayak biasa mahasiswa nulis esai, nulis jurnal, kemudian eh, nulis pela- lomba-lomba yang seperti itu yang linear kan, bisnis plan, kemudian mhm. debat. Nah, kalau misalnya yang dia di bidang kesenian itu ada baca puisi, kemudian monolog. Nah, kira-kira seperti itu sih Bang, memang prestasi-prestasinya. Dan mungkin kenapa bisa jadi mahasiswa berprestasi karena kita memenuhi 10 indikator, sekitar 7 sampai 10 indikator untuk bisa mencapai penghargaan tersebut. Nah, kalau untuk kompetisi yang paling bergengsi pernah Desi ikutin apa tuh? Kalau sejauh ini yang paling bergengsi yang Pilmapres. Nah, jadi itu dia pemilihan mahasiswa berprestasi. Itu Mhm, kan kegiatannya eh, dia ada di skala di universitas, kemudian regional atau provinsi dan juga nasional. Nah, sejauh ini tuh yang paling bergengsi karena alhamdulillahnya diamanahkan sebagai posisi ketiga untuk di tingkat provinsi Aceh dan juga berkesempatan untuk mengikuti seleksi awal di tingkat nasional. Dan satu lagi itu juga program ada dari kementerian yang lulus pendanaan itu Bang yang buat buku mhm, komik. Itu mhm. alhamdulillah kami didanai sekitar 8 jutaan didanain dari kementerian. Sama juga ada kegiatan Bima yang bareng dosen itu juga didanai sekitar 100 jutaan lebih gitu. Nah, itu hal yang cukup senang di samping ada lagi kegiatan-kegiatan lain tapi kayak kita banyak dapat benefitnya gitu selain ilmu, selain output kayak karya tulis atau apapun itu, tapi kita juga kadang dapat uang gitu bang, uang Mhm. dari itu kayak uang tambah-tambahan sebagai mahasiswa. Itu sih enaknya gitu bang. Jadi ada pemasukan lain gitu selain dari mungkin dari biaya bantuan hidup kuliah atau dari orang tua. Ada juga dari kegiatan lomba, kegiatan-kegiatan proyek tersebut gitu bang. Ya minimal jajannya udah terpenuhi lah ya. Buat Bener banget. nongki-nongkinya juga nggak mikir lagi ya kan. Nah, Bener banget. setelah dapat gelar itu tuh, kamu merasa ada beban moral tersendiri nggak sebagai penyandang gelar itu? Kalau beban pasti ada gitu bang, terutama mungkin kayak eh, universitas atau orang-orang di sekitar tuh melihat kita sebagai anak yang harus selalu aktif dan selalu konsisten serta eh ya kalau udah mahasiswa berprestasi pasti akan selalu menang, menang dan menang dalam kompetisi apapun itu. Padahal kan di satu sisi kita juga pernah mendapati kekalahan-kekalahan yang berulang-ulang terus demikian. Itu beban yang pertama yang pastinya dirasakan. Jadi harus selalu on point gitu, harus selalu aktif, harus selalu ambis gitu untuk ya selalu adalah menang A, B, C segala macam gitu. Itu pasti. Berarti Kemudian ada eh, apa ya? Ada mhm. semacam tekanan juga dari ekspektasi orang ya dengan gelar yang dimiliki. Iya bener banget Bang, itu pasti kayak kadang kan kita nggak bisa memenuhi semua ekspektasi orang, Mhm, tapi mhm. ya nggak apa-apa pelan-pelan tetap di konsisten, tetap menjadi role model layaknya apa yang udah di penghargaan yang udah diberikan gitu. Ya kalau mahasiswa berprestasi sih orangnya kayak seperti apa ya harus begini begini gitu. Dan juga kadang beban psikis juga sih Bang, psikis dan fisik. Kadang kan kita yang terlalu banyak kegiatan, kadang lupakan jaga kesehatan itu juga Mhm, jadi mhm. tantangan. Jadi harus bisa menyeimbangkan semuanya Ada gitu nggak Bang. momen dimana kamu mungkin udah ngerasa capek sama ekspektasi orang, pengen ngerasa, ah udahlah, sementara ini kayak kayak biasa aja dulu, kayak biasa aja lah dulu, males mikirin. Sejauh ini sih pernah kayak lelah juga gitu Bang, lelah Mhm, harus selalu tampil baik-baik saja, harus selalu tampil oke, menang di setiap hal. Tapi kadang oh ya udah gitu, pasti mereka juga memaklumi dan kita menyeimbangkannya dengan kegiatan-kegiatan yang selalu positif walaupun kegiatannya itu mungkin nggak yang kayak mana-mana banget gitu. Sekadar mungkin sharing informasi atau sharing cerita-cerita yang menginspirasi banyak orang itu juga salah satu hal yang menunjukkan bahwa ya kita memang nggak bisa atau berbagi pengalaman oh saya pernah gagal nih di bagian A B C D F ke teman-teman itu juga saya rasa salah satu bagian untuk tetap membuat orang lain
mau nih tetap terus mau berusaha untuk apa yang mereka tujukan atau cita-citakan. Oke, lingkungan juga berpengaruh ya. Nah, kamu sendiri tipe yang ngejaga circle yang itu-itu aja selektif atau nggak pandang bulu nih sama siapa aja? Kalau saya ketepatan, karena ada anak-anak kreatif minority kan, Bang. Jadi Mm-mm. ada pengurus inti di dalam organisasi itu dan ketepatan saya ketuanya. Nah, teman-teman itu yang saya jadikan circle gitu. Karena, eee, kayak biasanya kan di mana kita berkumpul, ya itu pasti yang menjadi karakter kita gitu kan, Bang. Saya juga Mm-mm. tipikal anak yang selektif gitu. Bukan banyak teman, tapi belum banyak teman. Setiap prodi itu pasti ada teman, tapi nggak bisa semuanya masuk ke dalam private dari kehidupan kita yang benar-benar tempat kita curhat, tempat kita keluh kesah, tempat kita menyampaikan apa sih impian-impian kita itu saya cukup selektif orangnya gitu. Dan ketepatan teman-teman kreatif minority terutama di pengurus inti itu jadi teman-teman circle saya Hmm. gitu. Jadi Jadi tetap selektif karena kadang menurut kan, apa? hah? Menurut Desi Karena kan sendiri apa tuh? Gimana? eh gini Bang, karena kan kadang apa ya namanya? Kalau kita nggak mungkin nggak sefrekuensi gitu sama teman-teman yang ini Mm-mm. mungkin kita anaknya yang cukup ambis, anak yang aktif. Kalau ditemuin sama orang-orang yang kadang kurang enak pertemanannya. Tapi kalau sekadar untuk teman, ketika mereka minta bantuan kita bantu atau kita mau ingin minta bantuan mereka, ya kita kita itu seperti itu. Jadi menurut kamu sendiri berprestasi itu tekanan atau motivasi sih? Motivasi pastinya. Motivasi ya. Hmm. Ke Desi sendiri itu orang yang gimana? Yang punya tipe rencana hidup yang detail atau eh, sambil belajar aja gitu, jalan aja? Yang tipe yang itu sih Bang, yang punya rencana hidup yang detail. Tapi kita tetap tetap selalu kita kan nggak tahu nih takdir Tuhan itu seperti apa. Kadang udah Mm-mm. di plan semaksimal mungkin, ternyata bukan rezekinya dan bukan takdirnya. Tetap membuat plan-plan apa yang ingin dicapai, misalnya di usia ini kita mau capai apa, mau jadi dosen kah, atau mau kerja di BUMN atau apa, itu tetap dibuat dengan langkah-langkah yang strategis. Namun berjalannya waktu ya tetap tetap meyakini bahwa oh semuanya udah ditetapin sama Tuhan, sama Allah gitu. Nah, berarti dalam proses itu juga kamu pernah apa ya? Pernah ragu pasti ya. Nah, gimana kamu ngadepin rasa ragu yang kadang-kadang muncul itu di saat yang nggak tepat? Kalau lebih ke kembali lagi ke motivasi awal gitu Bang. Mm-mm. Karena kan motivasi kita, apalagi di si anak pertama gitu ya, harapan orang tua itu pastinya motivasi terbesar itu adalah untuk membahagiakan orang tua, membangun masa depan yang lebih baik bagi adik-adik. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah perjalanan itu ragu, ya kita eh, flashback lagi apa tujuan kita apa, motivasi terbesar kita apa yang ingin kita capai, baru bangun energi lagi, bangun energi lagi, dan ya lanjut gitu. Walaupun kadang ragu segala macam, ya mungkin butuh teman untuk curhat atau butuh kerja keras yang ekstra lagi lah untuk mendapatkannya. Kembali ke motivasi lagi sih Bang. Oh, berarti kelihatan kayak agak ambis nih anaknya nih ya. Nah, menurut kamu Kira-kira gitu. sendiri, menurut kamu sendiri tuh ambisi itu penting atau malah bahaya sih? Em, Bisa dikatakan penting, bisa dikatakan bahaya juga. Di Kalau mana penting titik pastinya, poinnya? kalau penting ya itu harus ya gitu Bang. Apalagi kita manusia, kita harus istilahnya itu melakukan yang terbaik lah di setiap fase dalam hidup gitu. Kalau masa kuliah, masa kerja, mungkin masa SMA, itu pasti usahakan yang terbaik gitu, yang udah kita semaksimal mungkin lakukan. Dan penting juga kalau misalnya anak-anak, kalau misalnya apalagi dari keluarga yang mungkin menengah ke bawah ya, butuh sih rasa-rasa ambis itu Bang, supaya untuk Mm-mm. mengubah kehidupan keluarga yang lebih baik gitu. Dan ya itu juga untuk membuat diri kita itu lebih dikenal sama dunia gitu. Kadang kan kalau kita nggak mau menunjukkan diri kita juga, dunia nggak mau kenal sama kita gitu. Nah tapi di satu sisi juga rasa ambis itu bisa membunuh atau membahayakan. Di satu sisi kayak ketika memang itu tidak berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan,
atau itu bukan takdir yang Tuhan kasih sama kita, kadang itu yang buat ya nanti kadang fisik atau mental yang Mhm kena, mhm. atau kadang dari sifat-sifat itu tuh teman-teman atau lingkungan sekitar kita yang nggak suka karena mungkin kayak merasa apa-apa itu harus tentang dirinya atau apa-apa itu harus sesuai dengan target, padahal kan semuanya udah ada porsinya. Oke, Bisa nah bahaya, bisa penting, bisa bahaya, Bang. oke, nah kita nih ngomongin apa ya, masa depan anak-anak muda di Indonesia nih. Nah, yang Desi lihat sendiri dari mulai kreativitas atau pergaulannya sendiri, anak muda Indonesia nih sekarang lagi di fase yang gimana sih? Kalau dari Desi sendiri sih anak muda sekarang apalagi terutama ini kan posisi-posisi semua apa tuh udah mulai mulai diduduki sama anak-anak Gen Z ya kan Bang. Mhm Apalagi mhm. Desi juga anak masuk ke kategori Gen Z. Desi rasa mereka anak-anak muda Indonesia itu sangat baik, sangat mereka punya udah mampu untuk melihat saya di posisi A, posisi B, posisi C dan mereka udah membuat plan-plan yang semaksimal mungkin untuk masa depan mereka gitu. Karena kayak kalau kita lihat di media TikTok, Instagram, semua itu udah ada, informasi itu semua ada dan itu adalah berkat dari anak-anak muda saat ini gitu Bang. Jadi kalau kita mau cari informasi apapun, tinggal scroll media sosial semuanya udah nemu. Sangkin memang anak-anak muda sekarang itu peka, Mhm peka akan mhm. kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, budaya segala macam. Kayak misalnya di bencana banjir semalam itu kan sat informasinya itu berkat anak muda atau misalnya kayak prestasi-prestasi mereka yang membanggakan Indonesia itu saya rasa anak muda sekarang cukup baik apalagi kayak tingkat tingkat apa ya tingkat penggunaan minuman-minuman kayak alkohol atau narkoba itu Mhm sangat mhm. udah cukup turun gitu Bang, turun Iya di betul Indonesia betul. itu menunjukkan anak-anak muda Indonesia itu udah itulah udah peka dan nggak mau hidup-hidup yang kayak gitu kayak mereka simple hidup gitu sekadar mendapat ketenangan dalam mental kamu tercukupi ekonomi itu udah lebih dari cukup Iya gitu. betul, bahkan di kota-kota besar mereka udah mulai clubbing di coffee shop ya? Iya bener banget Bang. Nah, jadi yang Desi lihat sendiri anak muda hari ini tuh lebih kritis atau lebih reaktif sih sama isu-isu sosial? Kalau reaktif sih Bang kalau menurut Desi karena mereka kalau kritis kayaknya itu sebagian aja ya lebih ke Mhm. reaktif dalam arti kata ketika ada hal-hal yang apa mereka langsung cepat Cepat mengadopsi merespon ya? informasinya dan iya cepat respon segala macam. Tapi ada sih kadang ada beberapa yang kritis mungkin yang lagi lebih ke mahasiswa-mahasiswa yang kayak seperti turun demo gitu ya Mhm kan. mhm. Nah, Hmm. kalau di kalangan anak muda nih mungkin mereka yang lagi fokus ngejar cita-cita atau kayak Desi sendiri mungkin lagi fokus buat nyiapin diri pasca apa ya, setelah kuliah gitu. Nah, dengan fokus-fokus yang kayak gitu tuh, hal apa yang paling bikin anak muda gampang terdistraksi? Apa Bang boleh kurang dengar tadi. Ini anak-anak muda kan lagi banyak yang fokus nih, fokus kejar Heeh. cita-cita, fokus dengan hobinya, atau kayak Desi sendiri yang fokus buat plan setelah kuliah gitu. Nah, dengan fokus-fokus yang kayak gitu, eh, hal-hal apa yang bikin anak muda ini gampang terdistraksi? Hal-hal yang gampang terdistraksi itu ya, Mm-mm, yang pertama biasanya karena kecepatan informasi ya Bang gitu. mm-mm. Kan beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Sekarang itu informasi cepat banget nyebarnya. Jadi ketika misalnya hal-hal yang misalnya gini, anak-anak muda itu kan kadang sering suka sakit lambung ya. Nah, misalnya kayak GERD gitu. Penyakit GERD. anak-anak Nah, itu kuliah nih. banyak kali. Anak-anak kuliah, anak-anak muda itu yang masih kos sering banget itu penyakit mereka paling rentan lah gitu. Nah, dengan ada informasi kayak yang almarhumah baru ada yang baru meninggal dengan penyakit Mm-mm. ini tuh kadang mereka cepat banget terdistraksi kayak oh begini begini segala macam gini, gini langsung overthinking atau apa. Atau misalnya ada yang eh, kayak oh dia udah lulus BUMN, dia udah lulus eh, PNS, oh dia udah kerja di sini dengan gaji 2 digit, 3 digit segala macam dengan usia yang Mm-mm, masih mm-mm. muda, usia 20-an. Nah, itu tuh langsung langsung VT langsung
cepat-cepat terdistraksi dengan kadang down lagi. Kayak Itu ngerasa sih, ketinggalan lebih gitu ke ya? men iya bener Bang, mental sih anak-anak Gen Z sekarang tuh lebih ke ya mental health-nya sih. Apalagi kan ada tuh, berita yang menunjukkan kalau mental health atau masalah gangguan gangguan kesehatan mental itu cukup tinggi ya di Indonesia. Itu Mhm akibat mhm. itu sih Bang, yang percepatan informasi yang kita kayak udah bukan bersaing lagi sama manusia, tapi bersaing sama AI, sama ini teknologi Ya sebenarnya gitu. masalah kesehatan kesehatan mental juga dari dulu sudah ada ya, cuman, di era Gen Z ini orang-orang udah lebih aware ya. Heeh, bener Bang. Nah, jadi anak muda sekarang itu yang kamu lihat itu lebih peduli diri sendiri, individualistis atau peduli sama sekitar sih? Kalau menurut, di sisi peduli sama sekitar ya Bang, karena, mereka karena anak-anak, Gen Z atau anak-anak muda sekarang itu kayak ada hal apapun itu langsung dipublis, hal apapun itu kayak misalnya ada bencana langsung open donasi, atau kalau misalnya ada berita-berita apa langsung buat kayak misalnya berita yang tentang penyakit GERD itu yang lagi Mhm mhm. dialamin oleh salah satu artis yang baru almarhumah itu. Nah, itu mereka langsung buat, informasi-informasi terkait itu sehingga orang-orang bisa langsung, melakukan pencegahan akan penyakit-penyakit itu. Kemudian juga, banyak sih kayak ketika, permasalahan-permasalahan politik ya, kalau misalnya presiden atau menteri-menteri segala macam mereka langsung cepat tanggap dan langsung menyuarakan, hal-hal tersebut dan itu menunjukkan bahwa rasa sosial mereka tuh lebih tinggi gitu daripada, individualis gitu. Itu yang Karena kita anak-anak Gen Z itu lebih cari ketenangan sih Bang, itu yang kita ketenangan. bilang apa tadi ya, reaktif ya, lebih reaktif ya. Heeh, bener Bang. Nah, dari statement yang kamu ceritain dari tadi, jadi yang kamu lihat tuh lebih banyak harapan atau kekhawatiran sih sebenarnya? Pastinya harapan ya, harapan sih. Karena, eee, istilahnya wajah-wajah baru Indonesia untuk 10 tahun yang akan datang itu ya di anak-anak muda sekarang gitu Bang. Mhm. Kalau untuk apalagi dengan, ada data-data dari data-data BPS kayak, rendahnya angka minum-minuman alkohol atau Mhm. narkotika, kemudian rendahnya pernikahan dini itu juga kan Bang, itu menunjukkan bahwa, oh itu adalah harapan yang cukup baik bahwa anak-anak muda sekarang itu lebih aware akan, masa depan mereka gitu, lebih mementingkan, kenyamanan gitu. Kayak kadang mereka ada yang, "Saya mau nikah ya pas saya udah matang, matang ekonomi, matang, mental, itu segala macam gitu. Nanti aja kalau udah ya udah baik," gitu. Itu kan salah satu hal yang positif ya untuk mencegah kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan di Indonesia di Indonesia 2045 emas yang akan datang Mhm. nanti gitu. Tapi yang itu, ada potensi untuk over juga ya, bahkan sampai sampai bikin generasi muda itu sampai takut menikah gitu. Bener banget Bang Gimana itu. kamu lihat itu? Harusnya oke oke lah kita ngejar karir dulu nih, eee, nggak apa ya, nggak terlalu ngejar pernikahan dini mungkin kan, tapi, banyak juga ya sampai sampai takut sama pernikahan seolah-olah itu kayak jadi momok gitu. Gimana kamu lihat itu, Desi? Karena juga, cukup itu sih Bang, kadang lucu sih yang lihat hal seperti itu Mhm karena mhm. kadang kalau misalnya kita buka Instagram, TikTok itu memang banyak kali berseliweran video-video yang menunjukkan, wow, marriage is scary gitu. Mhm Eee, mhm. Pernikahan itu sangat menakutkan dengan memang POV dari orang-orang seperti ini, kalau ini begini. Tapi kan itu kembali lagi ke merekanya yang memang tidak prepare atau tidak mempersiapkan dengan matang ya untuk melakukan pernikahan. Dan sebenarnya, anak-anak muda sekarang ini itu di satu sisi, mereka pandai kok, kayak kadang berbagi-bagi cerita tentang, "Oh dulu sempat yang nggak mau nikah gini," tapi Mhm. ternyata pada dasarnya ketika sudah matang dan siap baru dikasih jodoh gitu. Eee, saya rasa nggak perlu khawatir yang gimana banget sih, yang penting persiapan yang matang ya Bang, karena, mmm, kayak ya pernikahan dini itu hal yang cukup itu ya, hal-hal yang harus kita jauhi gitu, karena itu bisa jadi pemicu dari, eee, rantai kemiskinan. Kayaknya so far so good lah untuk anak-anak muda, mereka juga. Nah, jadi apa nih masalah utama anak muda sekarang ini apa? Kalau bagi Desi tuh ada 2 sih Bang, pertama kesehatan mental dan, percepat eee, per percepatan informasi, artinya persaingan kita dengan teknologi itu yang
apalagi kan lapangan pekerjaan juga kadang ya semakin sulit gitu. Mhm mhm. Beribu-ribu mahasiswa yang beribu-ribu sarjana setiap tahunnya, berjuta-juta sarjana setiap tahunnya, tapi kadang tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada, apalagi juga untuk persaingan cukup kompetitif dan ketat. Itu yang menjadi tantangan bagi anak muda sekarang, karena kayak tadi mereka bukan hanya berkompetisi dengan kita sesama manusia, tapi juga harus berkompetisi dengan teknologi dan AI. Bagaimana mereka anak-anak muda harus mampu mengadopsi segala segala skill-skill yang dibutuhkan di dunia kerja gitu. Dan juga tadi mengenai kesehatan mental tuh juga menjadi tantangan bagi anak muda, karena kesehatan mental di Indonesia cukup tinggi untuk kaum muda di beberapa tahun ini. Itu menunjukkan bahwa ini harus lebih di-aware-kan lagi oleh pemerintah pastinya ya Bang, dan kaum anak muda bahwa ya udah, hidup itu tetap harus berjalan, harus pandai-pandai lah menyeimbangkan lah Untungnya gitu mental dengan kegiatan-kegiatan lain. Itu sih Bang. udah kayak lagu ya. Jadi apa nih, hal yang sering anak muda remehkan itu, tapi sebenarnya itu penting buat masa depan? Hal-hal yang Yang sering dianggap remeh itu paling apa sih? Kalau bagi Desi sih mungkin kesehatan sih Bang. Kadang mereka tuh agak itu juga sama Mhm. kesehatan beberapa gitu. Karena kayak biasanya tuh pengalaman pribadi yang paling sering kena penyakit-penyakit anak-anak kos itu ya pasti anak kos, anak-anak muda gitu. Kadang Oke, mereka ya kesehatannya kayak GERD begadang ya, gitu. ada yang liver Heeh, mungkin kebanyakan begadang. iya Nah, Bang, kalau ngomongin tipes. masa depan di Indonesia nih, apa nih hal yang pertama keluar di kepala Desi? Dengan Em, anak-anak muda yang tipikalnya seperti ini sekarang? Kalau masa depan Indonesia sih kalau misalnya untuk 10 atau 15 tahun yang akan datang kayaknya cukup baik ya Bang. Apalagi Mhm. kayaknya saya harapnya cukup baik, karena dengan melihat anak-anak muda yang saat ini aksi mereka yang cukup reaktif tadi, yang cekatan dan segala macam, kayaknya untuk beberapa tahun yang akan datang so far harapan saya baik lah ya. Mhm. Dengan catatan memang beberapa permasalahan-permasalahan tadi itu pemerintah juga aware dalam mengatasinya, kayak misalnya lapangan pekerjaan, kemudian eh, tes-tes tes-tes pekerjaan yang coba agak di ituin dikit lah, agak dikurangin lah keketatannya gitu, terutama Dilonggarin dalam ya. administrasi. Oh, Iya bener administrasi, banget, tapi tetap terutama dalam kompetensi harus admin. harus ketat dong kalau Iya bener kompetensi. Bang. Kuatin di Tapi kompetensi kan tapi dilonggarin administrasinya gitu ya. administrasinya kadang Bang itu yang agak Nah, cukup itu. oke. Jadi, sektor apa aja nih yang sekarang ini lagi urgen untuk, yang paling gampang dimasuki anak-anak muda? Sektor kalau bagi saya yang itu sih Bang, sektor Kominfo, komunikasi informasi dan Sektor ya, nah IT itu ya? kayaknya iya, sama juga bagian marketing. Nah atau anak muda Mhm. jagonya, apalagi semua kan sekarang eh, berbagai macam pekerjaan itu banyak anak muda nih, sebagai konten Mhm kreator, mhm mhm. influencer, melalui HP dari TikTok mereka menghasilkan uang 30 juta segala macam dengan hanya Mhm. memposting konten-konten yang yang menarik dan yang beda. Itu sih Bang, Kominfo itu sama marketing ya itu cukup tinggi lah Oke. Nah, peminatnya bagi anak apa muda. nih yang sering bikin anak muda takut untuk terlibat, untuk berkontribusi secara sosial? Kalau yang bikin mereka takut sih kadang itu pemerintahnya. Kadang Mmm. regulasi pemerintah, birokrasi pemerintah yang cukup berbelit-belit kan, Bang. Sedangkan Mhm anak muda mhm. maunya satset-satset gitu, kayak yang pasti-pasti aja, yang terstruktur. Kadang pemerintah yang ya membuat administrasi yang cukup panjang sehingga bikin anak muda udahlah malas gitu, udahlah malas untuk kegiatan-kegiatan Udah males, sosial kayak nggak kegiatan males ribet lah ya. Nah, apa nih satu hal yang kalau menurut anak-anak Desi. apa nih ya satu hal yang anak-anak muda harus siapin dari sekarang nih? Iya, selanjutnya Bang. Oh iya? Tadi nggak Oh kurang nggak dengar. kedengar? Oke. Nah apa nih hal-hal yang Ada. harus disiapin sama anak muda dari sekarang? Oh, hal-hal yang harus disiapin sama anak muda dari sekarang itu pastinya adalah skill ya Bang, Mhm kemampuan. mhm. Nah, kemampuan sesuai dengan bidang mereka masing-masing gitu. Ya kalau misalnya mereka jago IT, ya mereka memperdalam itu. Kalau misalnya mereka
jago dalam marketing atau pemasaran ya difokuskan ke itu. Apalagi kayak terutama kalau kayak fresh graduate itu persiapin eh, komunikasi mereka, kemudian kayak penggunaan teknologi kayak laptop atau perangkat-perangkat Excel, Word itu pasti harus penting banget untuk anak muda. Itu penting banget dikuasai komunikasi dan sama juga adaptif dan reaktif atas apapun itu, sama peduli dengan kesehatan gitu, menjaga pola hidup lah, lifestyle yang harus diperbaiki karena nanti ke depannya kan mereka anak-anak muda nggak akan menempati posisi-posisi saat ini, presiden, posisi gubernur, polisi, dokter, segala macam itu udah mulai Oke. diganti sama anak muda. Nah, masa depan bangsa ya ada di anak-anak muda sekarang, apa yang Oke, mereka kerjakan pada betul. hari Kita ini. serahkan semua sama anak-anak muda ya, terutama Gen Z ya. Baik teman Pro 2, Bener banget. sekian dulu untuk Sepada di pagi hari ini bersama Desi Fatmasari ya, yang lagi skripsian. Kita ganggu dikit. Baik teman Pro 2, jangan kemana-mana. Nanti kamu bakal ditemenin sama Syafwan dari pukul 10 sampai pukul 3 sore. Oke, aku pamit undur diri dulu. Stay tune terus di Pro 2 Sumawe, teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.